Jadi sahabat kualitatif, bagi peneliti kualitatif ya, posisi teori dan posisi penelitian terdahulu penting, tapi bukan yang berkaitan dengan variabel atau bukan yang berkaitan dengan apa? Dengan topik penelitian kita. Jadi tidak ada teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel atau topik penelitian kita. Tidak perlu kita masukkan karena kita tidak ada kepentingan terkait dengan itu. Saatnya berbagi. Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali berbagi kepada sahabat-sahabat semua. Tentu masih terkait dengan kualitatif. Atensi saya kepada sahabat kualitatif Indonesia, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini atau pada sesi ini saya ingin membahas terkait dengan kendala umum atau kendala utama yang biasa kita hadapi di dalam menulis bab 2 penelitian kualitatif. Ada beberapa kendala yang biasa terjadi pada setiap peneliti pada saat menulis penelitian kualitatif, khususnya di bab 2. Yang pertama terkait dengan bagaimana seorang peneliti kualitatif memposisikan teori dan penelitian terdahulu di bab 2. Yang kedua, secara psikologis biasanya seorang penulis kualitatif itu merasa jenuh atau kehilangan mood pada saat menulis ya. Yang berikutnya, secara psikologis juga biasanya penulis kualitatif, ini spesial ya bagi teman-teman yang menyelesaikan studi ya, bukan menulis artikel, tetapi dalam kerangka menyelesaikan studi itu tertekan atau berada dalam zona kurang fit pikirannya ketika meyakinkan bahwa penelitiannya adalah penelitian kualitatif dan tentu cara berpikirnya adalah cara berpikir kualitatif. Nah, masalahnya adalah dosen pembimbingnya tidak memiliki pengetahuan terkait dengan kualitatif dan ngeyel pula. Dan kemudian begitu juga dengan dosen pengujinya yang tidak memiliki pengetahuan kualitatif, ngeyel juga. Nah, ini bikin seorang peneliti atau penulis itu agak stres gitu ya. Dan ini menjadi problem psikologis ya, yang memang rumit untuk diselesaikan, karena bagaimanapun mereka adalah kunci dari pembuka pintu untuk kita selesai
dalam studi dan menyelesaikan studi di bidang masing-masing kita. Nah, itu yang akan saya bahas pada kesempatan ini ya sahabat semua. Baiklah, mari kita lanjutkan saja pembahasan topik tersebut. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasan. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan saja pembahasan kita terkait dengan topik bagaimana kita menghadapi kendala utama atau kendala yang biasa terjadi dalam menulis bab 2 penelitian kualitatif. Telah saya sampaikan bahwa pertama, kendala utama yang biasa kita hadapi adalah bagaimana kita memposisikan teori dan penelitian terdahulu di bab 2 penelitian kualitatif ya sahabat. Jadi gini sahabat kualitatif semua, hampir dari kita mayoritas masih berpikirnya bahwa teori itu penting dan penelitian terdahulu itu penting di dalam penelitian. Itu benar ya sahabat. Hanya sekarang yang perlu kita clearkan adalah teori apa dulu dan penelitian terdahulu yang mana dulu. Jadi perbedaan ini penting di dalam kita pada saat menulis ya. Kenapa begitu? Jadi begini yang perlu kita pahami. Jadi penelitian kuantitatif atau penelitian positifis dan penelitian kualitatif itu berbeda ya sahabat. Perbedaannya di mana? Di bab 2 penelitian positifis ya atau kuantitatif itu posisi teori dan posisi penelitian terdahulu itu memiliki posisi yang sangat penting dan sangat menentukan. Bagi apa? Bagi kemaslahatan atau kebaikan atau kekuatan variabel kita. Karena itu keberadaan teori dan penelitian terdahulu mutlak harus kita carikan, harus kita cari untuk kita jadikan landasan ketika kita mau menyusun hipotesis penelitian kita. Ketika kita di penelitian kuantitatif atau positifis. Jadi sahabat kualitatif ya, sahabat harus tahu di dalam penelitian positifis itu ketika kita menyusun hipotesis penelitian itu membutuhkan keberadaan teori, baik grand teori, middle teori maupun applied teori. Jadi 3 grade teori ini kita sangat butuhkan. Begitu juga di dalam menyusun hipotesis kita membutuhkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan arah pengaruh variabel baik positif maupun negatif. Kenapa begitu? Karena kita juga membutuhkan
petunjuk dari penelitian terdahulu untuk menyusun arah hipotesis penelitian kita. Karena itu penelitian terdahulu itu sangat kita butuhkan. Jadi posisi teori dan posisi penelitian terdahulu ini harus berhubungan dengan variabel yang kita teliti, karena akan jadi landasan untuk kita menyusun hipotesis penelitian kita. Catatannya begini sahabat, jadi di penelitian positivis itu kan kita akan mengkonfirmasi teori dengan realitas di kehidupan. Nah, karena itu kita membutuhkan teori dan membutuhkan penelitian terdahulu untuk mendukung atau untuk menjadi landasan kita di dalam melakukan penelitian. Nah, itu kira-kira pemahaman pentingnya teori dan penelitian terdahulu bagi penelitian kuantitatif. Karena kepentingan menyusun hipotesislah penelitian kuantitatif membutuhkan teori dan penelitian terdahulu sebagai landasan berpikir atau landasan pijak ketika akan menyusun hipotesis. Nah, penelitian terdahulu dan teori ini tentu berkaitan erat dengan variabel yang kita angkat, gitu ya sahabat. Jadi ini yang penting harus dicatat di dalam penelitian kuantitatif ketika menyusun bab 2. Nah, itulah pentingnya posisi teori dan penelitian terdahulu bagi penelitian positivis atau kuantitatif. Nah, lalu bagaimana kita di kualitatif? Jadi begini sahabat, saya contohkan saja penelitian kualitatif itu ingin membuat resep. Ya sahabat, ingin membuat resep atau ingin mengungkap bagaimana cara kerja resep. Bagaimana cara kerja resep? Bagaimana cara kerja resep itu ditunjukkan oleh proses pembuatan. Misalnya saya contohkan membuat kue bolu misalnya. Jadi kita itu membuat kue, jadi membuat resep kue yang namanya bolu. Itu yang pertama. Jadi penelitian kualitatif itu ingin membuat resep kue bolu. Itu tujuan penelitiannya. Yang pertama. Yang kedua, penelitian kualitatif itu ingin mengungkap bagaimana proses membuat kue bolu. Jadi ada dua, paling tidak tujuan yang kita bisa capai di dalam penelitian kualitatif. Nah, karena itu kalau kita ingin membuat dan kita ingin mengungkap, maka tentu ini berbeda dengan ketika kita ingin mengkonfirmasi atau ingin menguji resep. Jadi membuat resep dan menguji resep itu beda. Membuat resep itu di penelitian kualitatif, menguji resep itu di penelitian positivis atau kuantitatif. Mengungkap proses pembuatan resep atau mengungkap proses pembuatan kue bolu berdasarkan resep yang sudah ada, itu penelitian kualitatif. Sementara menguji resep
kue bolu itu dalam penelitian positivis dan atau kuantitatif. Karena itu persepsi dari kedua pendekatan ini berbeda ya sahabat. Dalam apa? Dalam melihat teori dan penelitian terdahulu. Ini banyak yang bertanya tentang itu. Pak, bagaimana sih memposisikan teori dan penelitian terdahulu di bab 2 kualitatif? Nah, jawabannya adalah berbeda persepsinya antara penelitian positivis atau kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Jadi, posisi dan kepentingan teori dan penelitian terdahulu di penelitian positivis atau penelitian kuantitatif sudah saya bahas tadi. Seperti itulah kira-kira persepsinya. Nah, sekarang yang saya ingin bahas adalah posisi dan kepentingan teori di dalam penelitian kualitatif dan posisi serta pentingnya penelitian terdahulu dalam penelitian kualitatif. Jadi sahabat kualitatif, bagi peneliti kualitatif ya, posisi teori dan posisi penelitian terdahulu penting, tapi bukan yang berkaitan dengan variabel atau bukan yang berkaitan dengan apa? Dengan topik penelitian kita. Jadi tidak ada teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel atau topik penelitian kita. Tidak perlu kita masukkan karena kita tidak ada kepentingan terkait dengan itu. Itu kira-kira ya sahabat. Jadi ini penting untuk diyakinkan kepada siapapun yang ingin menulis bab 2 kualitatif dan atau yang ingin memahami penelitian kualitatif pada saat menulis bab 2. Nah, rata-rata atau hampir semuanya sahabat kualitatif menghadapi ini kan gitu ya. Dibenturkan dengan pemahaman dosen pembimbing sahabat yang tidak pernah menulis kualitatif. Ini jadi masalah utama besar bagi teman-teman pasti. Nah, padahal teori dan penelitian terdahulu itu yang penting bagi penelitian kualitatif itu terkait dengan apa? Terkait dengan metode yang ingin kita pakai gitu loh sahabat. Jadi catatan pentingnya di situ. Jadi teori apa dan penelitian terdahulu mana yang perlu kita pakai di dalam bab 2 penelitian kualitatif yang terkait dengan metode yang kita pakai gitu. Itu yang penting. Rasionalisasinya begini. Kalau kita ingin membuat resep ya, nanti membandingkan, jadi nanti mencari teori dan mencari penelitian terdahulu terkait dengan resep yang sudah kita buat atau terkait dengan topik kita, itu nanti di belakang setelah hasil tentunya, setelah resep itu kita buat, bukan sebelum resep itu kita buat baru kita lakukan penguatan. Tidak perlu. Jadi clearnya begini, kita ingin membuat resep. Nah, itu berbeda dengan kita ingin menguji resep ya. Ketika kita ingin membuat resep, kapan kita
eh, perlu teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian kita atau materi penelitian kita. Jawabannya nanti setelah resep ini dibuat. Itu berarti itu di bab 4, sahabat. Ya. Jadi resep itu dibuat, hasilnya di bab 4. Nanti sahabat tuliskan di sana. Begitu juga dengan mengungkap prosesnya. Kalau sahabat ingin mengungkap proses pembuatan resep yang sudah ada misalnya, itu nanti di bab 4. Teori dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan materi atau topik penelitian sahabat, itu nanti di bab 4 baru sahabat munculkan. Di bab 2 yang sahabat munculkan adalah teori atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan metode. Nah, ini terbalik dengan menguji resep yang dilakukan di penelitian kuantitatif atau positivis. Kalau di penelitian kuantitatif atau positivis, sebelum menguji itu ada landasan dulu, ya, sahabat. Jadi ada debat dan ada diskusi dulu terkait bahwa variabel ini layak untuk menjadi trigger di dalam mengukur pengaruh, ya. Karena itu ada hipotesis di sana, gitu. Sebagai apa? Sebagai ukuran, ya, sahabat. Nah, tentu untuk menguatkan ukuran ini harus ada teori dan penelitian terdahulu yang menguatkan ukuran ini, bahwa ukuran ini layak digunakan. Itu sahabat. Makanya berbeda ketika kita mau menulis bab 2 kualitatif dengan menulis bab 2 kuantitatif. Posisi teori dan penelitian terdahulu ini persepsinya berbeda, ya. Jadi kalau untuk di penelitian kuantitatif tadi, ya, teori dan penelitian terdahulu itu berhubungan dengan variabel penelitian. Sementara untuk penelitian kualitatif, teori dan penelitian terdahulu itu berkaitan dengan atau berhubungan dengan metode yang kita akan gunakan. Nah, itu berbedanya di situ. Jadi kalau dipaksakan ya nggak nyambung dong, gitu loh, sahabat, ya. Ini problemnya. Nah, karena itu ya sahabat harus yakinkan. Cara meyakinkan seperti tadi. Solusinya kayak gitu ya, sahabat, ya. Memang meyakinkan kepada orang yang tidak mengerti itu agak susah. Apalagi posisinya adalah dosen pembimbing sahabat, gitu, atau dosen penguji sahabat. Itu agak susah, gitu. Sementara untuk menggantinya juga susah, ya. Tidak menggantinya juga susah. Pilihannya ya sahabat harus sabar menghadapinya, jelaskan pelan-pelan. Tentu yang penting adalah sahabat harus meningkatkan kualitas tulisan sahabat di bab 2. Jadi buat yang sedemikian baik sehingga rasionalisasinya kelihatan dan itu bisa dimengerti oleh pembimbing dan penguji sahabat. Memang sahabat, masalah besar kita adalah meyakinkan kepada memang sahabat, masalah besar kita adalah meyakinkan tulisan kita, pemahaman kita, persepsi kita kepada dosen pembimbing kita dan dosen penguji kita. Nah, itu memang
hampir keseluruhan ya sahabat. Nah ini bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang mendapatkan dosen dan penguji orang kuantitatif, itu biasanya memang agak rumit. Terlebih lagi memang mereka punya otoritas untuk menentukan ya sahabat. Menentukan apa sih? Menentukan nasib sahabat semua itu di dalam menyelesaikan studi. Nah, inilah kira-kira yang paling rumit ya sahabat. Karena itu solusinya memang sahabat harus bersabar, kemudian pelan-pelan meyakinkan kepada mereka. Ya syukur-syukurlah bagi sahabat yang mendapatkan dosen penguji dan pembimbing itu sesama kualitatif, sehingga agak lebih mudah dan itu tidak akan menjadi masalah sih yang seperti ini gitu ya. Mungkin hanya persoalan ketika sahabat berpikir bagaimana menyusun bab 2 kualitatif, itu saja tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa menyusun bab 2 kualitatif ya tinggal seperti itu gitu ya. Teori dan penelitian terdahulu itu yang kita masukkan di bab 2 kualitatif itu yang berhubungan dengan metode yang akan kita gunakan di dalam penelitian gitu ya sahabat. Jadi kenapa metode? Jadi gitu ya sahabat ya. Ya, karena metode itu yang menjadi ukuran bagus dan tidaknya hasil penelitian kita ya sahabat ya. Kalau tadi ukuran bagus dan tidaknya kita membuat resep atau kita mengungkap resep ya. Nah itu kira-kira ya sahabat di bab 2 ini. Yang paling pertama kendala itu yang harus sahabat hadapi dan solusinya kayak gitu. Jadi menghadapi ini memang membutuhkan kesabaran ya, ketelatenan. Kemudian yang paling bisa sahabat lakukan adalah tulisan sahabat harus kuat reasoningnya ya, terkait dengan posisi teori dan penelitian terdahulu yang harus sahabat tulis di bab 2 terkait dengan metode penelitian yang sahabat gunakan. Jadi itu kira-kira untuk kendala pertama yang harus kita hadapi ya sahabat. Ya bagi sahabat yang bertemu atau mendapatkan pembimbing dan penguji orang kuantitatif, terus berjuang, semangat terus ya, jangan pernah dikendurkan semangatnya. Hanya itu yang bisa menjadi kekuatan kita, dan kemudian percaya diri bahwa sahabat betul-betul bagian dari kualitatif dan ingin menyampaikan dengan baik pesan-pesan kualitatif gitu ya sahabat. Kemudian yang berikut ya sahabat, masalah psikologis saja sebenarnya. Nah masalah psikologis ini tentu biasanya yang paling besar itu kehilangan semangat tadi, berkaitan dengan ketika misalnya sahabat sudah ditolak berulang kali ya, sahabat sudah jelaskan berulang kali bahwa cara menulisnya seperti itu ya, tapi tidak dimengerti oleh tim pembimbing dan tim penguji. Nah ini biasanya menjadi trigger atau menjadi pemicu bagi sahabat kualitatif untuk tidak bersemangat. Nah karena itu ya sebenarnya itu tidak baik ya sahabat menurunkan tensi semangat itu. Sebenarnya sebaiknya tetap stabil semangat ya. Kemudian bagaimana cara agar tetap stabil? Sahabat membentuk komunitas, itu solusinya. Jadi sahabat tidak bisa berpikir sendiri. Jadi di kualitatif itu sahabat harus lebih banyak ngobrol, diskusi ya antar sesama. Kemudian di situ akan muncul solusi-solusi kecil yang bisa diperoleh dan bisa diaplikasikan di dalam
menyelesaikan studi ya sahabat. Nah, jadi sahabat harus membentuk komunitas kecil khususnya untuk menyelesaikan studi itu. Itu pilihannya. Jadi tidak boleh dihadapi sendiri. Karena kalau sahabat hadapi sendiri, maka akan pasti semangat sahabat untuk menulis itu pasti turun. Nah, dan itu menjadi masalah utama dan masalah awal bagi lamanya sahabat menyelesaikan studi di strata masing-masing. Nah itu ya sahabat, jadi percaya diri saja bahwa sahabat bisa menyelesaikan tulisan sahabat ketika sahabat menulis penelitian kualitatif. Nah itu ya yang menjadi penting ya. Jadi dua hal penting ini menjadi kendala utama ya di dalam penelitian kualitatif, khususnya ketika sahabat menulis bab 2. Tingkat frustasinya agak tinggi ya sahabat di menulis bab 2 ini biasanya, karena meyakinkan gaya tulisan kualitatif kepada tim pembimbing dan tim penguji yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang menulis kualitatif, artinya atau meyakinkan kepada orang yang tidak pernah menulis kualitatif. Itu agak rumit tensinya, agak tidak connect ya sahabat. Nah tadi pilihannya seperti itu. Nah itu ya sahabat, kira-kira yang bisa saya share. Kalau saya dapat simpulkan, pertama, kendala utama di dalam menulis bab 2 ini sebenarnya terkait dengan bagaimana kita memposisikan teori dan penelitian terdahulu ya, yang pertama ya sahabat. Kemudian kedua, bagaimana kita mengatasi turunnya semangat atau hilangnya mood dalam menulis bab 2. Nah jadi solusinya ya, bahwa di dalam bab 2 untuk penelitian kualitatif itu menulis teori dan penelitian terdahulu kita arahkan kepada, atau kita arahkan yang kepada yang berkaitan dengan, jadi simpulannya ya sahabat, ketika kita menulis bab 2, yang akan kita hadapi adalah pertama, kita akan bertemu kendala terkait dengan pentingnya teori dan pentingnya penelitian terdahulu. Nah ini, jadi kalau di dalam penelitian kualitatif, teori dan penelitian terdahulu itu pentingnya untuk apa? Untuk menguatkan metode yang akan kita gunakan dalam penelitian. Jadi ini berbeda dengan di penelitian kuantitatif. Teori dan penelitian terdahulu itu yang berkaitan dengan variabel, karena akan kita gunakan menyusun hipotesis. Nah itu perbedaannya. Jadi masalahnya adalah meyakinkan ini kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Bagi sahabat-sahabat yang mendapatkan dosen pembimbing dan dosen penguji yang apa? Yang notabene-nya mereka tidak pernah menulis kualitatif. Meyakinkan ini yang agak membuat frustasi memang. Tapi sahabat sabar saja, pelan-pelan saja dalam meyakinkan mereka, karena bagaimanapun dosen pembimbing dan dosen penguji itu yang menentukan sahabat untuk selesai atau tidaknya di dalam menyelesaikan studi. Jadi itu menjadi kunci pembuka pintu sahabat untuk menyelesaikan studi. Jadi ya sabar dan terus berjuang. Itu ya sahabat. Kemudian yang kedua, menangani stres atau tensi turunnya semangat untuk menulis itu dengan membentuk komunitas. Jadi sahabat silakan membentuk komunitas. Jadi
menulis kualitatif itu memang harus ada diskusi ya sahabat, ada ngobrol, ada sharing pikiran ya, kemudian melepaskan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan komunitas itu. Jadi sahabat membentuk komunitas itu akan lebih baik. Nah, saya bisa menjadi bagian dalam itu. Nanti bisa ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan komentar di bawah dan bisa kita diskusi ya. Saya siap untuk itu gitu ya sahabat, untuk menjadi partner secara online gitu ya, untuk kita berdiskusi. Nah, silakan membentuk komunitas gitu ya sahabat ya. Itu solusinya, tidak bisa tidak, karena ketika sahabat selesaikan sendiri maka konsekuensi yang paling besar adalah semangat sahabat untuk menulis itu menurun pasti. Nah, ketika sahabat sudah menurun dalam menulis, ya sudah, bisa saja itu berpengaruh pada lamanya studi dan bahkan tidak selesainya studi. Sementara ketika proses penelitian itu sudah di tengah jalan, sahabat agak sulit nanti memulai lagi ya dengan pendekatan yang berbeda, misalnya dengan pendekatan kuantitatif misalnya. Nah, itu agak rumit. Jadi pilihannya situ, tetap jaga semangat ya sahabat, terus kemudian membentuk komunitas untuk saling berbagi, meringankan beban masing-masing sehingga sahabat tetap survive di dalam menulis penelitian sahabat untuk menyelesaikan studi sahabat. Itu kira-kira yang bisa saya bagi pada kesempatan ini sahabat. Semoga ini sedikit menambah informasi bagi sahabat dan menambah semangat bagi sahabat kualitatif untuk terus lanjut dan berjuang menyelesaikan penelitian sahabat, dan pada akhirnya studi sahabat bisa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.